Pertemuan kali ini kita masuk pada materi matrik ya. Sekilas mengenai matrik yaitu eh, kumpulan elemen-elemen yang terdiri daripada baris dan kolom ya. Nah, di sini ada diketahui juga pertama operasi matrik ya, standar daripada operasi matrik yaitu penjumlahan seperti halnya penjumlahan biasa, yaitu penjumlahan elemen daripada elemen matrik sendiri ya. Jadi kalau di sini ada suatu matrik A dan matrik B, nah itu bisa dijumlahkan kalau isi elemen daripada matriknya sama ya. Penjumlahan, pengurangan. Jadi kalau ukuran matriknya sama baru bisa dilakukan penjumlahan ataupun pengurangan. Tapi kalau perkalian ukuran daripada matriknya kalau sama udah pasti bisa ya. 2 kali 2, 2 kali 2. Tapi kalau ukuran matriknya berbeda, disyaratkan bahwa ini ya, kolom daripada matrik A atau sebelah kiri 1, 2, 3 harus sama dengan baris daripada matrik yang sebelah kanan ya, atau matrik B ya. Nah, di sini ini matrik multiplication. Contohnya ini contohnya matrik A kali matrik B ya. Perkalian matrik itu baru bisa terjadi kalau kolom daripada matrik sebelah kiri 1, 2, 3 sama dengan jumlah baris daripada matrik sebelah kanannya ya. 1, 2, 3. Nah, tadi tulisnya dalam bentuk A N kali N, maksudnya berapapun barisnya, N baris, N kolom, dikali dengan matrik B. Nah, disyaratkan itu harus N baris per kolom. Masih ini bebas. Ini harus sama kan gitu ya. Maka hasilnya pastilah M. Itu kata di perkalian matrix ya. Nah, di sini bisa kita ketahui contoh di sini 3 kali 3, ini 3 kali 1, berarti pasti hasilnya adalah 3 kali 1. 3 kali 1. 3 kali 3, ini 3 kali 1. Nah, ini syarat. Tapi yang namanya hasil yang 3 kali 1 ya. Yang baris 1 pohon. 1, 2. Ya. Nah, itu terkait dengan penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, syaratnya itu pembagian nggak ada. Pembagian itu adalah inverse daripada matrik. Ya. Inverse matrik bagaimana? Ya matrik yang ketika dikali menghasilkan identitas. Jadi suatu matrik A dan dia harus matrik ukuran apa? Ukuran persegi ya. Kemudian dengan ukurannya N ya, dikali dengan matrik B juga ukurannya N, baru kemudian hasilnya bisa identitas ya, ukuran N kalau ini adalah matrik inverse ya. Nah, matrik inverse tentu kalau dari perkalian seperti ini kita tahu bahwa perkalian kiri dan perkalian kanan berbeda ya. Ini kalau 3 kali 3 kali 3, 3 kali 1 bisa. Apakah kalau dibalik 3 kali 1 dan 3 kali 3 bisa? Ternyata tidak bisa. Jadi syarat di sini salah satunya menunjukkan bahwa perkalian matrik dari kiri ke kanan A kali B berbeda dengan B kali A.
Itu. Nah, jadi untuk mendapatkan pembagian tadi, ya kalau misalkan tadi A kali B sama dengan C, nah kita mau mendapatkan matrik A, ya berarti bukan A sama dengan C bagi B, bukan ya. Tapi B ini dihilangkan, cara menghilangkannya artinya dikali dengan B is. Di sini juga dikali dengan B. Nah ini namanya identitas. Kemudian yang ini menjadi C kali B in. Jadi A-nya sendiri sama C dikali B in. Gitu ya. Jadi udah matrik udah tuh. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan inverse atau pembagian. Tidak ada pembagian di sini tuh adalah inverse. A-nya sendiri sama dengan C kali B inverse. Transpose beda ya. Transpose beda dengan inverse ya. Transpose kan baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Saya rasa secara umum matrik itu aja. Materi-matrik ya. Kalau kita lihat nih. Operasi tadi sudah penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ini inverse adalah pembagian maksudnya ya. Tapi kita nggak bicara pembagian di matrik. Jadi inverse-nya. Kemudian elemen matrik bisa dilakukan apa di sini OBE ya pada elemen matrik penukaran baris boleh, baris 1 tukar baris 3 boleh, perkalian boleh ya, ini baris 3 dikali 2 dikali 5 boleh, dijumlahkan dengan baris lainnya juga boleh. Itu yang dinamakan dengan OBE yang sudah dipelajari. Nah, kemudian masuk kepada materi Markov chain ya. Jadi kita langsung ke aplikasi di Markov chain ya. Nah, di sini Markov chain ya adalah bagian daripada matrik stokastik ya. Matrik stokastik yaitu untuk mendapatkan nih to find NTH apa itu keberapa begitu ya. Pada state keberapa, pada keadaan keberapa suatu matrik tersebut dia bisa dikatakan stabil atau nggak berubah lagi ya. Nah ini di apa namanya istilahnya itu dalam persaingan lah seperti itu ya, dalam persaingan dominasi pengaruh ya. Nah itu hitungannya kurang lebih seperti itu. Contoh misalkan kalau dalam persaingan ekonomi ada brand-brand besar ya, Aqua segala macam ya. Itu kalau Anda lihat dari dulu ya Aqua tuh walaupun ada produk baru dia tetap nah, walaupun produk baru itu dianggap bagus lah pada apa namanya? Ada apa ya? Produk baru tuh ada ini ya, ada apa RH ya, apa istilahnya tuh PH-nya dan seterusnya itu beda ternyata. Nah, karena dia sudah masuk pada fase dominasi ataupun state-nya itu. Sudah state dia. Jadi nggak terganggu lagi secara ini. Ya. Itu. Nah, berikutnya contoh ketika misalkan jaringan internet ya, Telkom misalkan sudah apa dia sudah state tuh, sudah stabil. Mau masuk yang baru ya tetap dia ini apa nggak bisa mengganggu si porsinya istilahnya ya. Bahkan eh, seperti yang Elon Musk itu apa? Starlink. Starlink. Starlink ternyata masuk tapi di wilayah terpencil itu. Wilayah-wilayah yang akses internetnya kurang. Tapi yang sudah ada di kota-kota itu, iya sudah state ya. Nah, itu posisi state itu yang dicari itu pada fase tahun keberapa istilahnya. Dari pertama mulai tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke N. Nah, itu salah satunya untuk mencari to find NTH state. Maksudnya adalah ke state keberapa dia stabil gitu ya. Nah, itu adalah matrik stokastik dan Markov chain. Markov chain itu adalah rantai Markov ya.
Nah, nah, cirinya adalah matriks stokastik itu dia merupakan matriks peluang. Nah, di sini dilihat ini matriks peluang. P itu disebut matrix of transition probabilities. Jadi matriks peluang, artinya matriks peluang apa? Hanya berkisar dari 0 sampai 1. Yang kalau dijumlah kolomnya, ini kolomnya ya, P11, P21 itu maksudnya adalah kolom. Kalau dijumlah kolomnya, dia bernilai 1. Nah, itu matriks stokastik. Disebutnya kiri matriks stokastik. Harus semuanya, bukan satu aja. Bukan yang S1 ini. Tapi harus semuanya. S1 nilainya 1, S2 nilainya juga 1. Nah, karena dia bicaranya dengan peluang antar state. Ini state 1 nanti apa namanya itu? Produk tertentu lah begitu ya. Pengaruh tertentu, produk tertentu nanti ada contohnya kita lihat. Nah, sekarang kita lihat mana yang matriks stokastik, mana yang bukan. Ya, ini matriks stokastik. Ini stokastik, totalnya nilainya 1. Ini totalnya nilainya juga 1. Tahu dari mana? Dikasih tahu di atas ini ya. Stokastik. Kalau nggak percaya ya diketik sendiri ya. Diketik sendiri, cek sendiri. Ya ini dikasih tahu A, B, C adalah stokastik. 09 tambah 01, 1. 08 tambah 02, 1. 09 tambah 08 nggak dihitung. Ya, kiri ke kanan nggak dihitung. Ya. Nah, kenapa? Iya, per kolom ya. Kolom. Ke bawah. Kemudian yang D ini setengah ya. Jadi setengah tambah 0 setengah. 1/4 tambah 3/4 1. Ini tidak memenuhi. Ya, ini yang ini memenuhi. Yang ini saya tidak tahu. Dicek lagi berapa nih? 12 ya. Kali 3 kali 4 kali 6 ya. 13 ya. 13/12 ini. Yang ini 13/12 tidak memenuhi. Ya, 1 aja tidak memenuhi maka dia bukan matriks stokastik. Selesai itu ya. Itu adalah bentuk pengecekan awal ya. Bentuk pengecekan awal ini matriks stokastik atau bukan. Nah, artinya apa? Kalau dia matriks stokastik, kita punya teorinya. Teori ini untuk menentukan dia akan stabil posisinya pada state keberapa gitu ya. Nah, ini contohnya. Saya rasa sudah saya buat di ini. Ya, ini contohnya. Two competing companies ya. Apa? 2 perusahaan yang berkompetisi, saling bersaing ya. Menawarkan services ya. Jasa pada suatu kota yang memiliki 100.000 rumah tangga atau apa keluarga kakak ya. Udah besar banget. Itu ada namanya kanan itu nah. Ya, karena misalnya ada yang sama namanya. Ya, ada. Ya, kali itu kamu juga masuk. Oh, iya. Oh, iya.
Ya, nggak ada ininya, nggak ada apa munculin ininya gimana sih? Kalau di PowerPoint Apa? Apa Bapak? munculin mouse-nya, Munculin misalnya ya. mouse petunjuk Kalau kursor, kalau di model ini kursor nggak bakal nggak bisa. misalnya Pak. Nah itu coba nah. Ini nggak bisa. Oh enggak mau balik enggak saya jadi Pak. Saya kalau misalnya yang Windows nggak tahu ya. Ah, saya kita Pak kita Pak. Ya. Saya ngerti Windows. Ya. Emang kamu alamat punya apa nak? Punya apa nak? Ya, seperti yang ya. Terus balik gitu. Ingat kan? Ah, itu dia. Ya, oke. Oh enggak. Yang ini. Bingung kita. Boleh jadi. Jadi dia Jamak. Nah, jadi tadi ada apa? 100.000 rumah tangga ya. Nah, jadi total ini 100.000 rumah tangga itu adalah total yang maksimum ya, yang bisa mereka perebutkan lah ya. Mereka ini semuanya ada kajiannya gitu ya. Jadi bukan suatu hal yang apa? Yang menduga-duga ya. Menunjukkan bahwa ini gambar 21 menunjukkan bahwa perubahan ini ya, perubahan pengaruhnya di setiap tahun ya. Jadi sebuah perusahaan A memiliki 15.000 subscriber, langganan lah. Langganannya 15.000. Perusahaan B 20.000. Itu namanya adalah modal awal ya. Jadi kondisi sekarang tuh dia langganannya udah berapa, si A berapa, si B berapa, kan begitu ya. Kemudian berapa banyak subscriber yang mereka akan dapatkan dalam 1 tahun. Ya. Salah satunya bisa dicek dari mana? Ya kan dari tahun sebelumnya juga. Peningkatan dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang itu berapa persen, ya kan? Nah itu bisa jadi acuan. Ya termasuk kayak di Ulbi ini biasanya mahasiswa baru misalkan PMB-nya itu 700 sampai 1.000 satu ini ya per tahun ya. Nah jadi ini adalah matrik transisi, matrik peluang ya. Masih peluang transisinya, yaitu matrik A sendiri adalah 0,7. 0,7 itu modal apa tuh? Bisa kita sebutkan modal pelanggan yang dia setia. Ya. yang pasti dapat. Ya, jadi dia company 0,7 dia di situ tuh. Ya. Muter pada dirinya sendiri dari A ke A. Jadi dia peluang untuk dia berganti layanan tuh kecil ya. Gitu. Nah, kemudian dari A ke B. Jadi ada 15% atau 0,5 nih dari A ke B. Ini from A ke B. Ya, 0,2 ya. 20% ya. Bacanya dari atas dulu kan? Baris
kolom. Ya, baris kedua itu artinya kolom A ya. Baris 2 0,2 ke B yaitu 20% ini. Ya. Kemudian dari A ke dari awalnya langganan menjadi non. Non itu apa? Tidak berlangganan. Jadi enggak berlangganan gitu. Nah, itu adalah 0,1. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi yang pindah 20%, yang enggak berlangganan 10%. Dari B juga sama tuh. Dari B 0,15% yang pindah ke A, kesetiaannya adalah 80%, pelanggan setianya, kemudian ke tidak berlangganan 0,005. Nah, kemudian dari tidak berlangganan ke perusahaan A 15%, ke perusahaan B juga 15% yang ini ya. 15%, sisanya adalah 70%, tetap tidak berlangganan. Nah, kalau untuk tahun pertama, maka bisa dihitung tadi X0, yaitu apa nih? X0 itu inisial state matrix merepresentasikan ya. Ya, merepresentasikan dari total populasi di 3 state berikut ini. Ya, dari matriks di apa tadi? 0,15%, 0,15 atau 15%, kemudian 0,2 atau 20%, dan X0-nya 0,65. Ini dari mana nih? 15, kemudian nah, ini dari apa? Dari 15.000 dibagi 100.000. Dari 20.000 dibagi 100.000. Sisanya 15.000, 20.000 total berapa? 35. Jadi nah, itu peluangnya itu ya. Ya. Coba hitung, betul nggak? 15.000 dibagi dengan 100.000, 0,15 ya. 20.000 dibagi dengan 100.000, 0,2. Dan sisanya adalah 0,65. Ya. Ini adalah total daripada keseluruhan daripada pelanggannya ya yang ditulis dalam bentuk peluang ya. Maka dihitunglah pada tahun pertama ini X1. Nah, X1 itu pada tahun pertama sama dengan P. P tadi matriks transisinya dikali dengan X0 initial state disebutnya atau state awal dihitung sehingga mendapatkan 0,2325 untuk A, 0,2875 untuk B, dan sisanya 0,48. Maka pada tahun pertama untuk perusahaan A menjadi 23.250 dan perusahaan B menjadi berapa? 28.7550. Pertanyaannya sederhana. Kedua perusahaan itu kan walaupun bersaing, kelihatan kan? Dua-duanya growth kan? Dua-duanya kan naik ya, berkembang ya. Nah itulah, nggak boleh iri sama orang lah. Nggak boleh iri sama orang lain. Ya kan? Bersaing itu kan bagus bersaing itu. Ya. Ya.
Ini soal yang lain. Apa ini masih dan yang kalau ada 70 itu kan masih kayak masih satu peluang aja mas. Yang ketika itu nanti peluang dari dengan 5 tahun lagi itu kan. Ya, ini bicara apa ini? Jumlah ininya ya, kakaknya. Ya, persentase kakak ini kalau ini adalah peluang ya masing-masing daripada kelompok ini. Jadi sebenarnya masih bisa diurai itu. Tergantung dia ini kemungkinan sudah gimana sendiri gimana. Jadi coba lah bagi teman-teman itu ya coba perhatikan dan juga pasukan post yang kemudian perhatikan yang terjadi dengan sosial kita. Kampus paling besar, GMS, itu baik kayaknya masalah waktu. Beritanya tadi sekalian di dalam. Baik saya aja itu kalau ini ya maksudnya. Jadi dulu itu Bu Rektor namanya Pak Ibu. Saya kan pengamat matematika. Jadi ketika Bu Rektor itu nanti dicari ya, menyatakan meyakini itu nggak ada dalam cerita akademik. Meyakini itu nggak ada. Yang ada apa? Buktikan. Seperti yang matematika ini 1 tambah 1 sama dengan 2 buktikan. Ya. Jadi nggak ada bahasa makanya ya bahasa dosen saya meyakini itu kata meyakini itu seperti orang mungkin kalau saya seperti itu bagus loh. Itu orang bagus. Berarti kalau ada Tidak benar. Tidak lagi. Beragama juga sama juga. Ayo agama Meyakini itu kan meyakini itu kan akibat ya. Akibat daripada sudah mempelajari ya. Itu salah satu yang maksud saya maksudnya bisa diurai. Bisa diurai ya teman-teman. Itu nggak kembali ke masing-masing sendiri ya. Yang saya katakan itu apa? UGM itu kampus besar. Tapi kalian ini berdasarkan waktu itu akan melihat sendiri. Jangan teman, kan ada seberapa ada sendiri. Misal dalam lagi. Ada orang yang dari penjara 2 kali, Bang Menteri. Bang Menteri sudah penjara 2 kali karena yang sama, tapi belum pernah ya. Nah, kalau dulu bisa bilang mengatakan apa? Oh, si Bambang itu kebersihan. Dan sekarang siapa? Maka kita setelah makan kita forensik, kemudian alumni yang lagi kalau Bambang ini kita siapa-siapa? Ya, yang berarti kan kalau yang berarti mengaturkan sama majunya sendiri ya. Iya, Pak. Pakai bukan tasnya ya lo maksudnya itu dia kita kan penonton itu kan sama kan. Itu maksudnya bahaya untuk kita ketika kita melakukan state pernyataan nggak boleh. Kalau kita sendiri berbohong boleh, tapi kalau kita berbohong atas institusi jangan coba-coba. Kalau bohong itu ada tekniknya, ya nanti belajar ke saya. Ya. Saya UPI sama ITS. Itu. Jadi kita bisa melihat sesuatu itu. Saya nggak melihat yang jelek, kan? Bukan ya? Sudah selesai. Kesal banget ini ya. 10 menit. Ini namanya
dan UGM juga. UI juga. Dan namanya UI juga sama kan. Dari kesimpulannya apa? Kalian bisa mengetahui seberapa dalam, ya, seberapa dalam pertumbuhan tinggi itu dipengaruhi oleh faktor X. Nah, itu aja seberapa dalam itu aja. Faktor eksternal. Jadi itu kalau kalian tahu itu ya sangat rumit. Sangat rumit itu bukan karena apa? Saya kan pernah cerita di sini ya. Faktor kalian kuliah kan ada kalau lulus ada skripsi, kemudian ada ijazah, kemudian ada foto, kemudian ada apa lagi? Transkrip. Nggak ada yang bahas transkrip. Transkrip yang ngaku sendiri yang IPK-nya berapa? 1 koma, ya. Itu rumit sekali itu cara ini ya. Rumit ya. Jadi saya nggak mau masuk pada A, B itu, tapi masuk pada menganalisa sesuatu itu ya. Itu. Yang datang ke UGM itu wakil rektor ya kumpul semua. Yang datang ke rumah itunya adalah Hercules ya. Aduh, pusing. Pusing ya yang datang Hercules. Aduh. Oke. Berikutnya adalah TH state matrix of Markov chain. Apa artinya? Matrik ya. First, second, third, fourth, fifth, sixth. Nah, itu TH semua ujungnya tuh. Berapa? Cara bacanya gimana? Istilahnya tuh tahun ke berapa gitu ya, atau iterasi ke berapa, itu yang dimaksud dengan NTH ya. Aduh, ini kita bawa charger. Mudah-mudahan cukup ya. Nah ya, NTH itu apa? State keberapa ya? Matriks state yang keberapa yang dia nanti akan kita lihat dia stabil. Stabil itu maksudnya apa? Jadi setelah pengulangan yang diulangi itu kan sebenarnya ini aja nih ya. X1 sama dengan PX0. Nah, X1 sama dengan P1. Ya, X2, nah ini yang TH itu maksudnya ini ya, first. X2 sama dengan X1 dan berulang terus itu. Dan dia setelah pengulangan kesekian, dia nggak berubah lagi angkanya. Nah itu namanya dia sudah stabil, sudah stay. Kalau dalam bahasa persaingan tadi dia sudah dominan tuh. Mau masuk yang lain juga dia nggak berubah dia. Si angka-angka pengaruhnya, gitu ya. Makanya kalau dalam dunia influencer ataupun pengaruh itu disebutnya itu apa ya, bahasa istilahnya itu ya. Kalau kamu mengucapkan kebohongan berulang kali, maka kebohongan itu akan dianggap kebenaran. Jadi dianggap kebenaran ya.
Jadi rumit ini ya. Ya saya pernah kejadian pada diri saya sendiri, bukan kebohongan gitu, tapi saya mengatakan pernyataan berulang-ulang. Ya, saya bilang tuh kalau saya ketemu anak saya bilang tangkap ya. Kalau saya bilang tangkap, dia kabur. Gitu. Ya. Kalau pas kejadian anak saya itu saya bilang tangkap, kabur. Nah, pas anak saya itu di pinggir jalan, saya bilang tangkap, kabur langsung berjalan. Hampir ketabrak. Nah, saya disitulah saya mengatakan itulah mengerikannya bahasa. Ya. Pengaruh bahasa ini. Jadi nggak sembarangan itu ini. Jadi bukan yang saya bilang tadi Bu Eva itu. Kalau dia bilang itu gampang. Jokowi ada alumni. Oke, selesai ya. Maksudnya nggak perlu ini, nggak perlu. Ya, kenapa bahasa meyakini digunakan? Kenapa kira-kira secara ini ya? Dikarenakan dia sendiri tahu suatu saat bisa jadi masuk ke ranah hukum dan dia bebas. Itu dia cuma meyakini aja karena meyakini itu nggak dosa gitu. Nggak salah secara hukum. Saya meyakini kok. Gitu ya. Kalau jujur kan enak ya. Ya, kalau jujur enak ya. Coba tanya yang perempuan tuh. Kalau sayang, kalau suka ingin dikatakan atau ingin dikatakan atau ingin dibohongi. Coba tanya. Kalau sayang atau suka ingin dikatakan, ingin jujur atau ingin dibohongi. Ya, kalau ada yang sayang, kalau ada yang suka, ingin jujur atau ingin dibohongi. Maksudnya yang cowok-cowoknya ingin jujur atau ingin dibohongi. Bukan yang perempuan saya nanya. Ingin jujur apa ingin dibohongi? Inginnya perempuan tuh inginnya tuh orang yang jujur, ya. Jadi ketika kalian mengatakan yang cowok ya, ketika kalian mengatakan sayang, mengatakan cinta, nah itu dianggap oleh yang perempuan itu jujur, padahal kalian bohong. Padahal yang laki-lakinya bohong, ya. Nah, itu ininya polanya gitu ya. Kalau dia jujur mereka, dia jujur ya pasti. Mana kapan gitu ya? Berarti udah jujur. Melihat pengalaman dalam mulut. Ya, ini kan. Oke, tadi udah jelas ya, NTA state apa namanya tuh matrix state yang ke berapa begitu ya. Nah, ini ditulisnya xn sama dengan pn kali x0. Jadi dia tidak berubah, xn sama dengan p pangkat n karena berulang-ulang kali x0 itu matrik awal, matrik inisiasinya. Nah, dihitunglah di sini setelah 10 tahun dan setelah berapa? 15 tahun. Dia akan mencapai steady state. Steady state itu adalah keadaan yang stabil ya. Keadaan yang stabil. Keadaan yang stabil dapat dicek dengan kondisi seperti apa ini? Px sama dengan X. Nah, kondisi stabil itu bisa dicek dengan Px sama dengan X. Apa artinya? Sudah dikali dengan matrik peluangnya, hasilnya sama.
Ya. Nah, itu maksudnya. PX sama dengan X. Nah, itu untuk mengecek dia steady state ya. Steady state matrix atau matriks yang stabil dicek dengan PX sama dengan X. Nah, ini buktinya ketika dikalikan hasilnya tetap tidak berubah, yaitu 1/3, 10/21, dan 4/21. Nah, ini dikatakan sudah steady ya, sudah steady. Ini pada tahun keberapa dia? Iya. Iya ya. Nah, kita lihat ke next. Ini ya belum menjelaskan proses untuk mendapatkan steady state-nya ya. Nah, ini steady state itu adalah kondisi stabil. Pengecek ini yang bagian ini pengecekan aja nih ya. PX sama dengan X. Nah, ini P dikali X hasilnya adalah X. Itu pengecekan aja. Bukan untuk mendapatkan steady state-nya. Steady state-nya itu tadi diulang-ulang ya. X1 PX0. X2 PX1, X3 PX2 dan seterusnya. Nah, kan kelihatan dari hasilnya itu. Hasilnya setelah sekian itu nggak gerak lagi angkanya itu. Nah, itu udah state. Nah, oke, kita masuk ke contoh untuk mendapatkan steady state matrix ya, matriks yang stabil ya, yaitu yang masih sama ya, matriks yang tadi 0,7, 0,15, 0,15 ya betul dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan matriks matriks X ya, matriks yang steady state tadi digunakan PX sama dengan X. Tadi itu kan pengecekan ya. Nah, ini sekarang adalah untuk mendapatkan matriks yang stabilnya, yaitu PX sama dengan X. Kalau dipindahkan ke satu ruas, ya ini matriks P-nya, ini X-nya, ini X-nya. Dipindahkan ke satu ruas, maka yang sebelah kanan ini pindah ke kiri. Ya. Nah, sehingga hasilnya adalah ini. Min 3, min 3, min 0,3, 0,1, 0,15, 0,2, dan seterusnya. Nah, ini adalah di sini didapatkan X1-nya sepertiga, X2-nya 10/21, dan X3-nya adalah 4/21. Nah, di sini nilai X1, X2, X3 inilah yang kemudian dikatakan matriks steady state ya. Ini untuk mendapatkannya. Ya. Kalau tadi ngecek kan udah dapat duluan tuh. Ini kan udah dapat duluan. Cuman ngecek kan? Cek. Nah, ini untuk mendapatkan matriks steady state ini yaitu dengan menggunakan PX sama dengan X tadi. Ya. Ya, sama aja sebenarnya. Kalau ini kan udah dikasih tahu kan. Kalau ini mulai dari awal. Ada ini matriks transisinya, kemudian dikali dengan X sama dengan X tadi. Karena X di sini kan nilainya 1 ya. 1x1, 1x2, 1x3. Jadi ini 1 dipindah ke kiri menjadi min 1. 0,7 dikurangi min 1 hasilnya 0,3 dan seterusnya. Apa?
Yang mana? Ya. Kenapa apa? Ini kan pindah ruas, pindah ruas. Ini kan satu, kan dari satu nih ya. Pindah ruas jadi min, pindah ke kiri jadi min satu ya. Jadi 0,7 dikurangi 1 adalah 3. 0,8 dikurangi 1, 0,2. 0,7 dikurangi 1, 0,2. Nah ini bisa menggunakan RREF tadi yang dikerjakan, yang menghasilkan X1, X2, dan X3 sekian. Nah ini adalah steady state-nya. Yang bawah ini, memang total peluang ya 1, tapi bisa tetap dimasukkan ke dalam persamaan, tapi dia nanti akan tereduksi tuh menjadi baris 0, ya. Dia akan menjadi baris 0. Jadi seperti yang saya katakan di pelajaran sebelumnya, 3 variabel dia nggak butuh 4, cukup 3 saja. Tapi ada 4 itu Pak. Ya masukkan aja 4-4-nya. Nanti dia akan hilang tuh. Jadi baris 0 tuh. Yang X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 1 itu nanti bawahnya tuh 0. 0, 0, 0, 0. Karena dia akan tereduksi rasanya. Yang bagian bawah ini. Jadi coba aja di RREF itu ya. Nah ini dapatlah tadi matriks steady state-nya. Ya. Kalau untuk mendapatkan N-nya bagaimana? Nah, kalau untuk mendapat N-nya itu prosesnya agak lumayan tuh ya tahapannya. Itu berapa ya? X1, ya udah nemu belum? Kalau matrik awal dan matrik akhirnya diketahui, bisa nggak didapatkan PN? Bisa ya. Ini XN mana tadi? Nah ini XN sama dengan PN kali X0. Yang ingin didapatkan itu N-nya misalkan. Gimana caranya? Ini dikali X0 inverse, dari saja inverse-nya, dan ini juga dikali X0 inverse. Maka hasilnya adalah PN sama dengan XN kali X0 ya. Nah, sudah dapat, maka diangkatkan sebanyak berapa? Gitu ya. Sebanyak berapa? Kan ini pangkat ya. Atau matrik yang ada di sini dikali berulang-ulang sampai berapa kali supaya hasilnya. Cuman di situ nggak ada contohnya ya. Itu untuk menunjukkan dia state ke berapa. Nah, kalau kita lihat tadi di sini hasilnya berapa tadi? 0,3333, 4762, 1905. Nah, yang ini ya, ini udah itu. Ya, kalau di Excel atau di MATLAB gampang lah kita ngeceknya ya. 1, 2, 3 masih beda. Nanti udah di ukuran ke berapa, dia udah nggak berubah, nggak ini lagi. Ya. Kalaupun masih berubah, kita tetap bisa mengambil ini 4 angka pertama. Kalau angka ke-5, ke-6 seterusnya, ya kemungkinan masih berubah itu. Tapi kita ngambil di situ. Itu namanya udah konvergen ya, nggak geser lagi gitu ya. Kemudian berikutnya adalah aplikasi matrik pada kriptografi ya. Jadi kriptografi udah pernah dibahas juga di awal ya. Kriptografi yaitu dengan cara di sini apa? Menggunakan
matrik transisi, ya. Jadi ini pengkodean terlebih dahulu, bebas. Ini pengkodeannya, ya. Mau seperti ini, mau yang lain juga terserah, ya. Namanya juga ilmu, ya. Ini teknik pengkodean, misalkan kriptografi seperti ini, kemudian diubah menjadi dalam bentuk matrik, ya. Matrik apa nih? Matrik, kalau matrik punya inverse, ya, atau yang tidak punya inverse, irreversible, ya. Nah, ini contohnya, misalkan ingin menuliskan meet me Monday, misalkan, ya. Nah, ini dalam bentuk matrik ukuran 1 kali 3. Nah, 1 kali 3, kemudian 1 kali 3, 1 kali 3, 1 kali 3, 1 kali 3. Wow. Nah, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah invertible matrik. Matrik yang digunakan untuk transformasi. Ini kemudian ditransformasi, tinggal dikali aja, ya. Dapatnya ini, ya. Kemudian, nah, ini kan ini matrik ini itu tidak bisa dibaca kecuali ada kata kunci ini. Nah, ya kan? Ini matrik ini itu nggak bisa dibaca kecuali ada kata kunci ini. Kata kunci ini segini aja tuh udah cukup kuat tuh sebenarnya. 3 kali 3, ya. 3 kali 3 kombinasi lagi tuh. Kombinasi dari 1 sampai 9. Ini lebih banyak daripada plat nomor tuh. Plat nomor 4. 2 di depan, 6. 2 di belakang, 8. Itu angkanya aja berapa? 0 sampai 9, kan? Itu baru angka, belum kombinasi baris dan kolomnya tuh. Ya, 1, 2, 3, 9. Ini 9, angkanya ada 10. Ya. Kombinasinya banyak sekali. Nah, itu untuk encodingnya, ya. Kemudian bisa dilakukan decoding. Decoding itu artinya adalah dengan cara mengembalikan, kalau tadi matrik itu adalah matrik transisinya, yang dicari itu adalah inverse-nya. Nah, ini A. Di transisi B. Nah, kita tahunya yang B ini, ya kan? Gimana cara yang ke sini? Carilah. Itulah yang penemu mesin Enigma itu, ya. Apa kode Enigma perang dunia 2 itu. Pemecahan kode itu langsung selesai perang. Langsung selesai perang itu dengan itu. Jadi kekuatan ilmu pengetahuan itu begitu sebenarnya. Pak, itu maksudnya yang matriks itu ada cerita ya. Berapa? Kayak matriks itu kayak sebuah rumus gitu kan, rumus untuk di kata sandi, ya. Tapi dia di sini punya fungsi untuk transformasi. Ya. Kalau kunci itu kan nggak punya transformasinya, ya. Dia lagi berbohong dikasih kuncinya, udah kita pokoknya kan pilih lah cuman ini kuncinya itu dia bisa digunakan untuk transformasi datanya. untuk kalian itu yang kan saya paham lah kenapa dia yang dari 1 sampai 2 dengan itu kenapa ini sampai 10 dari 10 dan itu kenapa ya karena inverse kan. Nah, kalau dikaliin kok bisa kayak gitu, kalau kita nama 13 melibatkan atau satu. Jadi 13 gimana? Yang mana? Perkalian itu kayak segini.
Sering terpindah. Dan 9 ya. Ya. Ikut. Pikir sendiri. Yang mana? Ya sebelah kanan kebakaran Pak. Apa? Ini perkalian itu kok. Ini kan 13, ini 26, 21 kan ini kan? Ya. Yang ini adalah matriks inverse-nya. Ya kan? Ini A-nya, ini A inverse. Ya kan ini tadi ceritanya. Dari A menjadi B itu kan dikali. Dari B ke A itu dikali dengan inverse-nya. Bukan dikali dengan A. Nah, sama namanya itu. Dari perkalian biasa kan? Tadi start 13 ya. 13 kali minus 1. ya 13 kali min 1 tambah min 26 kali min 1 21 kali 0. Kan tadi itu ya. Matriks tadi itu adalah kalau perkalian itu baris ini 1 kali 3 ya. Ini 3 kali sih. Hasilnya pasti apa? 3. 1 kali 3, 3 kali 3, hasilnya nanti 1 kali 3. Iya. 1 baris, 3 kolom. Iya. Oh, Oke. sebenarnya itu ngajarin pola berpikir aja, ya. Ya karena banyak hal itu begitu. Jadi kayak rumit cara berpikir manusia. Inverse itu kan ini kan, ini lihat nih, kalau di dalam Excel itu ini matriks A, ya kan? Ini matriks identitas. Sebelah kiri jadi identitas, sebelah kanan menjadi inverse. Itu ketika digunakan operasi baris elementer. Lalu kalau nggak digunakan baris elementer bagaimana? Ini matriks A. Identitasnya apa? Dikali suatu matriks, hasilnya adalah Identitas. itu kan? Ini 5, ya kan? Identitas perkalian 5 apa? 1 kan? Dikali suatu bilangan, hasilnya 5. Dari mana kita tahu bilangannya? 1 bagi 5. Jadi kasih bagi matriks tadi itu. Dikali A. Ini kan konsepnya kan begitu kan? Jadi kita punya satu matriks A, Oke. ya kan? Kita mencari inverse-nya. Kita nggak tahu inverse-nya mau diapain, dari mana. Ya. Inverse itu kalau dikali dia pasti hasilnya identitas. Matriks itu didapatkan dengan cara Identitas.